Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Desi Ramadan 8 yang berjudul Tersesat di Gunung Tamponas dan juga bertemu penunggunya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya sobat horor gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah kan sobat horor? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai. Tersesat di Gunung Tampomas dan juga bertemu penunggunya. Sebuah cerita dari Desi Ramadan 8, based on true story. Aku bakal ceritain waktu dulu pergi mendaki di Gunung Tamponas yang terletak di kota Sumedang. Aku tahu gunung ini dari TV yang sedang viral karena adanya 3 orang siswa SMP yang meninggal di sana. Karena kedinginan yang berlebihan bisa disebut hipotermia pada tanggal 4 April 2019. Setelah melihat berita ini, entah mengapa aku jadi teringat ingin pergi ke sana karena penasaran kenapa bisa sampai merenggut anak-anak tersebut dan penasaran sedingin apa gunung itu. Saat malam tiba, saya tidak segan-segan mengajak pacar saya berduaan untuk mendaki gunung itu esoknya pada tanggal 5 April 2019. Kenapa cuma ngajak pacar saya? Karena kalau ngajak temen pasti gak bakal ada yang mau, karena ngedadak juga dan juga karena ada peristiwa yang tidak enak didengar. Setelah itu saya mengirim pesan kepada pacar saya. Awal mulanya dia tidak mau karena dia takut. Dan juga dia tahu baru aja ada hal yang tidak mengenakan di gunung tersebut. Tetapi dengan saya mengancam dia bahwa saya akan nekat pergi sendiri, akhirnya dia menyetujui dan akan ikut. Keesokan harinya pacar saya menjemput saya sekitar jam 1-an dikarenakan dia sholat Jumat terlebih dahulu. Jadi perginya agak sorean. Emang sengaja sih ingin mendaki malam-malam. Kami pun sampai di kota Sumedang sekitar jam 4 lebih. Dan dikarenakan saya lapar, maka kami memutuskan mencari makanan terlebih dahulu. Setelah mencari, kami pun menemukan tukang bakso karena memang mood saya lagi pengen makan bakso. Saat kami memasuki tempat bakso tersebut, ada sekumpulan keluarga yang menatap heran. Kami pun di situ menghiraukannya. Tapi saat kami akan makan bakso tersebut, satu anggota keluarga tersebut bertanya, "Mau ke gunung mana, Dek?" Tanya bapak-bapak itu. "Ke Tamponas," jawabku. "Kemarin bapak pernah lihat macan kumbang sama di pos 4 ada lintah." "Wah, iya bener ya pak," jawabku sekenanya. "Setiap malam macan itu turun ke sungai yang dekat pemukiman warga," jelas bapak tersebut. "Oh, iya pak, gak apa-apa, udah nanggung, makasih infonya." "Oh iya, hati-hati, jangan sampai sompral atau ngomong yang berkaitan dengan hal goib, apalagi baru aja kejadian," sambung bapak itu. "Iya pak, terima kasih," kataku cuek. Di sini saya tidak mau ngobrol banyak, karena saya tidak ingin mendengar cerita aneh di gunung itu dan membuat saya labil untuk mendaki. Setelah pergi makan bakso, kami pun melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah kaki gunung, kami heran dan tersesat di area warga yang jarang sekali ada orang. Cuma ada rumah-rumah panggung yang terbuat dari bambu. Kami pikir kami salah arah, lalu kami memutar balikan arah dan bertemu seorang warga. Kami heran, biasanya di kaki gunung pasti ada base camp untuk penitipan motor juga penagihan karcis awal untuk mendaki. Kami pun bertanya-tanya ke warga sekitar tentang penitipan motor pendakian yang akan naik gunung. Alhasil penitipan motor tersebut tidak ada. Karena ada warga yang bilang kebanyakan yang naik gunung Tamponas itu via jalur Cibereum, sedangkan saya jalur Narimbang, jalur yang sangat jarang dilalui pendaki. Itu pun kata warga. Lalu warga itu pun bersedia menerima jasa penitipan motor dengan bayaran seikhlasnya. Lalu kami pun memarkirkan motor di situ dan bersiap-siap pergi. Sekitar jam 5:30 kami pun memulai perjalanan. Tapi di awal perjalanan saya merasa tiba-tiba bahwa akan datang bulan. Di situ saya kaget dan takut karena waktunya tidak pas pada saat saya akan mendaki.
Untuk jaga-jaga, saya pun ke warung yang terdekat dan membeli pembalut. Bu, beli. Beli apa, Mbak? Ini teteh mau kemana? Mau muncak? Tanya ibu-ibu itu. Iya, Bu. Mau beli pembalut bisa? Aduh, sore banget. Baru aja azan maghrib. Mbak nggak tahu baru ada kejadian. Kan mayatnya dievakuasi lewat sini. Terang ibu itu. Iya, Bu. Kesorean. Iya, saya tahu. Jawabku jutek. Mbak, ibu mah kasih tahu, jangan ke situ. Apalagi Mbak baru datang bulan. Soalnya angker, ditambah baru ada kejadian kemarin. Aduh, Bu. Iya, sudah tanggung. Akunya udah prepare, ya bismillah aja. Jawabku. Sama-sama, Mbak. Hati-hati. Ingat, Mbak, jangan sompral. Terima kasih, Bu. Mari. Ya, sama-sama, Mbak. Setelah mengobrol dengan ibu warung tersebut, kami pun mencegat truk sampah yang lewat karena kata warga yang menerima jasa parkir itu, jarak pendakian masih jauh. Setelah mencegat, lalu kami pun meminta izin untuk menumpang truk tersebut sampai di titik awal pendakian. Supir pun mengizinkan dan bertanya kepada saya, Mbak, berani ya jam segini mau muncak? Iya, Pak, tadi kesorean di jalan. Maksain berdua. Bapak juga sama, pecinta alam. Tapi kalau pergi jam segini nggak berani. Apalagi jalur ini. Sepi banget, Mbak. Jarang pendaki lewat sini. Bapak juga orang sini. Tapi pas hiking pasti lewat jalur Ciberem. Jelas Bapak itu. Iya, mau gimana lagi? Udah nanggung sama udah biasa muncak jam segini. Jawabku singkat. Ya udah, kalau emang biasa, sama inget di pos 4 suka ada lintah. Gak papalah hitung-hitung donor darah. Mbak jangan sompral ya, soalnya masih angker. Terang supir itu. Sesudah kami sampai di titik awal sekitar jam 7 kurang 15 menit, kami pun bergegas untuk memulai pendakian dengan mengambil senter dan headlamp terlebih dahulu. Awal-awal pendakian masih biasa saja, masih bisa ketawa ketiwi dan sambil mendengarkan lagu di jalan. Tapi baru saja perjalanan 10 menit, saya langsung lelah serasa ingin pingsan dan di saat itu pun saya sesak nafas sedangkan saya tidak mempunyai penyakit asma. Padahal sebelumnya saya baik-baik saja dan tidak pernah mengalami hal ini saat dulu naik-naik gunung sebelumnya. Saya pun menyuruh pacar saya untuk berhenti terlebih dahulu. Kami pun beristirahat sejenak. Setelah beristirahat sejenak dan sesak nafas pun sudah hilang, kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja beberapa langkah, saya merasakan sesak nafas lagi. Ditambah dada saya seakan-akan ada yang menginjak, sampai saya tidak bisa bernafas. Di situ saya sebisa mungkin membaca ayat kursi dan surat lain yang saya tahu. Di situ pacar saya pun heran, mengapa bisa begini? Padahal sebelumnya saya sering naik gunung dengan pacar saya, tapi tidak pernah begini. Dan pacar saya pun menawarkan untuk balik lagi karena mumpung masih belum terlalu jauh. Pada saat saya akan menjawab, saya samar-samar melihat kain putih sedang menghadap saya dan saat saya memperjelas penglihatan saya, ternyata sosok itu melihat saya dengan mata yang melotot. Muka yang putih, kain yang lusuh dan juga merasa sosok itu ingin melakukan sesuatu kepada saya. Saya dalam hati membaca doa dan dengan nafas yang cepat, saya menahan diri untuk tidak memberitahu pacar saya. Pacar saya pun bertanya, "Kamu kenapa? Mau lanjut lagi atau balik?" Malah bengong. Saya pun hanya menjawab, "Bentar-bentar, aku masih sesek." Setelah beberapa menit sosok itu hilang. Lalu di situ pun saya merasa mendengar suara cekikikan seperti suara wanita. Saya pun mencari sumber suara tersebut. Saat saya akan mencari, suara itu pun sudah hilang. Saya tadinya ingin mengajak pacar saya untuk lanjut. Tapi saat saya akan berdiri, tepat di belakang punggung pacar saya melihat sesosok wanita berambut panjang, bermata satu dengan rambut yang menutupi wajah. Sambil berjalan mendekat, seakan-akan akan mencekik. Ternyata sosok itu kuntilanak bermata satu. Saya di situ benar-benar tidak bisa bergerak karena saya kaget dan baru pertama kali melihat sosok begitu dekat.
Di situ saya hanya bisa memejamkan mata, menutup telinga dan juga menyalahkan diri saya yang telah keras kepala karena kekeh ingin muncak. Di situ pun pacar saya kaget dan bengong dengan badan yang sangat kaku. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu senter-senter muka aku?" Lalu dia menjawab, "Kamu kenapa diem aja? Ayo lanjut, aku gendong ya." Di sini pacar saya pun melihat sosok kuntilanak di belakang saya, tapi dia tidak berani memberitahu saya karena dia kasihan, takutnya saya ketakutan juga. "Bentar, masih sesek," jawabku. Di sini dia benar-benar maksa untuk tetap lanjut, tapi di sini saya benar-benar tidak bisa bergerak, nggak tahu kenapa. Saya menyuruh dia untuk tutup mulut karena saya benar-benar sedang tidak ingin bicara, tapi semakin didiamkan, malah dia semakin memaksa untuk lanjut ke pos 1 dahulu. Saat itu pun kami melanjutkan, dengan saya menitipkan karir saya sebentar ke dia. Karena memang di sini saya tidak kuat menahan beratnya diri saya sendiri. Baru saja beberapa menit mendaki, kami dikejutkan dengan sekelompok anjing liar yang menggonggong. Karena pacar saya sangat trauma dengan anjing dan saya pun takut, maka kami mengambil keputusan untuk berbalik arah. Tapi saat balik arah, kami berpikir lagi, karena ke tempat parkir pun dapat menghabiskan waktu setengah jam lebih, dan itu pun kami nebeng naik truk. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kami di situ mencari dataran yang datar untuk mendirikan tenda darurat. Setelah itu, kami mendirikan tenda tersebut dan merapikan barang agar rapi. Berhubung sudah malam dan capek, kami pun mencoba tidur walaupun suasana hati masih cemas karena melihat anjing liar dan juga makhluk tak kasat mata. Saat saya mencoba untuk tidur, saya merasa tenda yang kami dirikan terasa sempit. Padahal tenda ini tenda untuk 4 orang, bahkan lebih. Saat akan membangunkan pacar saya mendengar suara perempuan. Di situ saya ingin positive thinking, tapi kalau dipikir-pikir, mana ada di gunung lagi sepi ada cewek ketawa keras. Pacar saya pun bangun dan saya suruh untuk mendengarkan detail bahwa suara itu ada. Tapi pacar saya menghiraukannya dan bilang, "Enggak ah, salah dengar kali, itu suara angin." Dan dengan keras kepala saya bangunkan dia dan suruh dia fokus mendengarkan. Tapi nyatanya nihil, dia tidak mendengarkan sama sekali dan hanya bilang, "Kamu lapar kali, dari tadi aneh-aneh mulu, aku masakin dulu aja ya, biar pikirannya positif." Sesudah makanan ada, saya pun makan dan sampai selesai pun saya masih dengar suara cekikikan perempuan itu. Tapi di sini hanya saya yang mendengarkan. Dan setelah makan, kami pun bersiap-siap untuk tidur lagi. Saat akan tidur, saya di situ melihat bayangan macan. Sontak saya kaget dan membangunkan pacar saya. Dan ternyata pacar saya pun belum tidur dan dia pun melihat bayangan macan yang besar. Sumpah, ini saya benar-benar melihat. Pacar saya pun bilang, "Iya, udah tahu. Shh, jangan gerak-gerak, gak usah ngomong apa-apa dulu." Saya pun hanya diam, tidak ingin merubah posisi duduk saya. Karena di situ saya memang amat takut. Setelah aman, saya pun menenangkan diri untuk memaksakan tidur. Saya tidur berlawanan arah dengan pacar saya. Saya tidur menghadap tenda dan dia pun sama, menghadap tenda. Saat jam 12:30 malam, saya terbangun karena mendengar suara cakaran kuku dari arah tidur pacar saya. Di dalam hati saya berkata, "Kenapa sih? Gak ada kerjaan banget, berisik." Di situ pacar saya juga sama mendengar cakaran kuku dari arah tidur saya dan bilang, "Itu anak belum tidur ya?" Padahal di situ kami sama-sama terbangun karena cakar. Saat itu pun saya benar-benar kesel dan ingin memarahi dia. Saat saya menoleh ke belakang, ternyata pacar saya sedang tidur dengan lipatan tangan ke badan dan tidak mungkin dia sedang mencakar-cakar tenda. Alhamdulillah selang beberapa menit suara cakaran itu pun hilang dan saya pun bersiap-siap untuk tidur kembali. Pada saat memaksakan tidur, saya mendengar suara aneh-aneh lagi seperti ada orang yang berjalan mengelilingi tenda. Dia memakai sepatu boot dengan beralaskan plastik yang membuat saya terganggu dan takut untuk mendengarkan. Saya pun bangun dan membangunkan pacar saya dan menyuruh dia mendengarkan bahwa ada seseorang yang sedang mengelilingi.
Di situ pacar saya mengangguk dan mengiyakan perkataan saya. Dan dia pun menenangkan saya dan saya pun tenang. Di situ saya mendengar kembali suara wanita yang cekikikan dengan suara khasnya. Di situ saya benar-benar ingin pacar saya mendengar apa yang saya dengar. Dan saya menyuruh dia memfokuskan pendengaran, tapi dia hanya menjawab itu suara burung hantu dan aku bilang, "Mana ada burung hantu? Ngeyel." Selang beberapa menit suara itu pun terdengar lagi dengan sangat kencang, lebih-lebih dari yang tadi. Lalu pacar saya pun langsung kaget dan bilang, "Astagfirullah, iya aku denger ini." Di situ saya berdoa agar dilindungi dan diberi tidur cepat karena saya benar-benar takut dan serasa sedang diawasi. Saya pun tidur dan bangun sekitar jam 4:30 subuh. Ketika saya sedang buang air kecil di belakang tenda, pacar saya terlihat buru-buru masuk tenda seakan-akan lagi lihat sesuatu. Saya heran dan cepat-cepat ingin menanyakan kenapa dia seperti itu. Saat saya mau masuk tenda, ternyata tepat di depan saya ada pohon besar dan di bawahnya ada pocong yang pertama saya lihat sedang melihat kepada saya dengan tatapan melotot. Di situ saya benar-benar takut dan cepat-cepat masuk ke tenda dan memukul pacar saya kenapa tega meninggalkan saya. Saya tidak menyangka kenapa saya sampai diikuti terus-menerus. Setelah terang, kami pun memasak untuk sarapan pagi. Dan sekitar pukul 5.30 kami melanjutkan perjalanan dan anehnya kami malah turun lagi ke daerah warga dan bertemu warga sekitar. Kami pun menanyakan arah ke Gunung Tamponas dan ternyata kami salah jalan. Padahal jalan yang kami lalui waktu kemarin memang betul jalan pendakian dan jelas-jelas saat perjalanan kemarin ada petunjuk arahnya. Lalu kami kemarin naik gunung apa? Saat kami berjalan kembali untuk mencari Gunung Tamponas, tepat di depan mata kami ada warga yang menanyakan kami akan kemana. Kami pun menjawab akan ke Gunung Tamponas dan warga tersebut menunjukkan bahwa Gunung Tamponas tepat berlawanan arah dari gunung yang sudah kami daki kemarin. Ya Allah, di situ kami benar-benar takut dan bersyukur masih bisa pulang. Saat itu pun saya benar-benar berfirasat buruk dan ingin pulang. Dan memutuskan hanya mengambil foto-foto saja lalu bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan pacar saya bercerita tentang apa yang dia lihat dan dia berkata dia tidak ingin memberitahu apapun saat melihat makhluk-makhluk di Gunung Tamponas karena dia tidak ingin saya takut. Saya pun bercerita bahwa saya pun di situ tidak ingin memberitahu apapun saat kejadian. Saya kira sesudah pulang saya akan melupakan peristiwa itu dan mengira tidak akan diganggu lagi. Ternyata tidak. Sesudah pulang dari sana, saya pun mandi. Saat mandi, saya merasa ada yang menarik-narik bahu kiri saya. Saya di situ sontak kaget dan mandi cepat-cepat dengan keadaan kepala masih berbusa. Dan karena takut, jadi saya mencuci kepala saya di wastafel dapur karena di rumah sedang tidak ada orang sama sekali. Malam pun tiba. Saya tidur dan memimpikan wanita yang saya temui di Gunung Tamponas. Saya di situ sangat-sangat benar-benar terganggu dan meminta bantuan kepada pacar saya. Esoknya pacar saya pun meminta bantuan kepada kakeknya agar diberikan minuman yang sudah didoakan. Alhamdulillah, alhasil saya tidak memimpikan makhluk itu lagi dan juga tidak diganggu lagi. Oh iya, saya berpikir, kenapa waktu saya naik ke Gunung Tamponas saya diganggu dan diikutin sampai rumah? Setelah saya pikir-pikir, ternyata saat saya mendaki Gunung Tamponas, saya dalam keadaan datang bulan. Begitulah cerita saya sewaktu naik ke Gunung Tamponas. Gimana sobat horor? Lumayan serem kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!